Halo rekan-rekan mancing. Kali ini kita akan membahas tentang ini reel saya ya. Ini Kenzi Savoy KZ30. Sebenarnya ini bukan termasuk video unboxing ya, cuman saya mau lihatkan ke teman-teman kalau misalnya membeli paket Kenzi Savoy ini apa sih yang kita dapat. Nah, jadi seperti ini yang kita dapatkan teman-teman. Kita mendapat single handle-nya, terus kemudian kita juga mendapat reelnya, kemudian ada buku panduan ya. Ini Pirate TC 300, entah ini salah taruh dari pabriknya atau bagaimana, karena ini kalau dilihat dari skematiknya memang punyanya ini ya, dari kerangkanya memang sama seperti yang digunakan di Savoy ini. Kosong, sudah nggak ada lagi. Terus kita lanjut ke reelnya. Ya, ukurannya termasuk cukup besar ya. Ini jumbo di ukuran 300. Ini untuk tali dengan diameter 0,30 ada di 245, dengan diameter 0,35 mm ada di 215, dan diameter 0,40 mm ada di 185. Ini daya tampung talinya luar biasa besar ya teman-teman ya. Terus kemudian dengan gear rasio 6.3/1. Oke, kita akan hitung rasionya benar atau tidak di 6.3/1 ya. Kita ambil dari start sebelah sini ya. Oke, dari posisi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lebih sedikit. Betul, ada di 6.3/1. Nanti bisa kita hitung sendiri seberapa cepat retrieve-nya. Kalau menurut saya dengan diameter spool yang seperti ini, retrieve-nya itu harusnya sangat cepat ya teman-teman ya. Nanti akan ada video pembahasan sendiri tentang retrieve itu seperti apa. Makanya saya kadang-kadang tidak mau terlalu banyak lihat di spek di kardus ya. Kalau misalnya disebutkan 93 cm per crank atau sekian cm per crank, itu kadang saya nggak terlalu gunakan. Karena apa? Begini analoginya teman-teman. Ketika tali ini diisi penuh, terus kemudian kita casting, pasti akan berkurang volume tali ini di sini karena ada tali yang keluar. Posisinya ketika tali ini semakin turun, otomatis jumlah gulungan itu akan semakin sedikit. Jadi kalau pabrikan itu biasanya maksimal, misalnya kapasitas spool maksimalnya berapa, kemudian dihitung cranknya berapa di situ. Kalau misalnya kita menggunakan bagian terdasarnya ya otomatis sangat lambat. Semakin ke atas ya semakin cepat, karena dalam satu kali putaran diameter yang kecil ini akan menggulung lebih sedikit tali daripada diameter yang besar. Seperti itu juga ketika kita casting atau kita misalnya menggunakan reel ini untuk jigging, ya otomatis tarikan tali akan lebih cepat ketika tali itu sudah mendekati ke maksimalnya daripada ketika tali itu habis digunakan, misalnya turun sudah setengah kedalaman laut. Otomatis dalam satu kali putaran crank ini akan menggulung lebih sedikit tali, seperti itu. Nah, kita bisa lihat juga untuk line gauge-nya ya. Ini sudah menggunakan model triangle V-shape ya. Ini dimaksudkan untuk mempermudah keluarnya tali ketika casting. Jadi bisa dibilang cukup proper ya untuk ininya, sistem castingnya ya. Jadi bukan hanya digunakan untuk jigging, ini juga bisa digunakan untuk casting. Nah, di sini video sebenarnya spontan ya saya bikin karena saya penasaran kira-kira kalau menggunakan umpan kecil apakah bisa gitu loh. Oke teman-teman, kita coba timbang ya bobotnya, apakah sesuai seperti yang disebutkan di kotak, dengan beratnya ada di 233 gram. Ternyata untuk bobotnya sedikit lebih ringan ya, ada di 226,1. Entah ini apakah ditimbang ketika menggunakan single handle-nya atau enggak. Nah, kita akan coba. Kalau saya sendiri ya enggak terlalu suka menggunakan
double handle-nya ya, karena untuk ukuran sebesar ini memang lebih cocok untuk jigging ya daripada untuk casting, tapi tetap bisa digunakan untuk casting, harusnya sih nyaman. Makanya saya penasaran sekali kalau misalnya menggunakan reel ini untuk casting dengan umpan-umpan ringan apakah bisa, karena spoolnya ini sepertinya berat. Kita akan timbang spoolnya. Ya, spoolnya ada di 20 gram, pas ada di 20 gram. Seharusnya ini dengan umpan-umpan ringan 10 gram atau umpan-umpan 7 gram harusnya masih bisa untuk melempar ya. Untuk umpan-umpan sekecil itu harusnya masih bisa, tapi kalau untuk umpan-umpan 5 gram saya kurang yakin, tapi nanti kita akan coba. Untuk ukuran spoolnya sendiri, coba kita hitung. Untuk diameter terluarnya ini ada di 42 mili, diameter dalamnya ada di 15 mili. Oke. Nah, terus untuk lebar spoolnya, karena ini agak mengerucut ya, jadi kita ambil yang rata-rata di atasnya aja. Ini ada di 29 mili. Terus kemudian untuk kedalaman spoolnya ada di 12 mili ya. Oke. Ini tampungan talinya cukup besar ya teman-teman ya. Ini saya kemarin masukkan PE4. Itu kalau di spek ini kan tertulis dia ada di 215, dan itu bener ya, masuk beneran 200 meter pun masih ada sisanya. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa ketika PE4 nya dimasukkan, dan itu bisa masuk, dan ini ukurannya bener teman-teman, jadi nggak meleset sama sekali untuk ukuran spool. Cuman di sini saya sedikit agak unik ya, ini kan plastik diklip sama e-clip dari besi, dari stainless, yang otomatis yang kalah plastiknya dong. Nah, kita bisa lihat ya, plastiknya nggak bundar sempurna, ini agak mengoval seperti telur ya kalau dilihat ya. Mungkin kelihatan ya teman-teman di kamera ya. Ini nggak bundar sempurna teman-teman, karena tertekan oleh e-clip seperti itu. Nah, kemudian sistem pengeremannya juga menggunakan magnet yang kalau bisa dibilang dari ukuran spoolnya ini cukup kecil ya. Ada 10 buah magnet. Memang ditujukan reel ini untuk umpan yang besar, yang butuh kestabilan daripada butuh pengereman kencang. Jadi kalau untuk umpan-umpan kecil saya rasa memang nggak maksimal, karena umpan kecil itu butuh pengereman yang bagus ya, karena nggak stabil ketika dilemparkan ke udara gitu. Ketika lempar bisa aja kena angin, bisa aja kena hambatan. Jadi spool masih berputar, tapi umpan sudah mulai melambat. Nah, kecepatan spool dan kecepatan umpan ini nggak sama, itu yang menyebabkan backlash. Makanya ketika menggunakan reel BFS itu rata-rata pengirimannya kuat-kuat magnetnya. Kalau untuk yang reel sebesar ini pengereman yang secukupnya aja, karena difungsikan untuk melempar umpan-umpan besar seperti itu. Terus kemudian ke panjang handle. Panjang handle ini yang di double handle-nya ada di 101 mili, itu berapa? 10 cm. Ada di 101 mili ya teman-teman ya. Oh ya, ini saya selalu mengingatkan kalau mengukur handle itu bukan dari panjang seluruhannya seperti ini ya, enggak seperti itu. Karena kalau ketika diukur panjang keseluruhannya, ya otomatis nggak akan akurat teman-teman, karena tekanan itu akan ada di as ini, di pusat tengah ini. Makanya saya selalu mengukur ada di tengahnya seperti itu. Saya mengukur selalu ada di sebelah sini. Kita paskan ke tengah-tengahnya. Mungkin dilihat di kamera agak susah ya karena sudutnya. Nah, seperti ini. Kita selalu mengukurnya ada di sini, di tengah-tengah ini, sampai pas di tengah. Nah, seperti ini. Nah, itu akan ada ukuran yang pas, ada di 100
1 mm. Kita akan ganti handle-nya ke handle yang single handle aja, karena ini lebih cocok menurut saya. Oh ya, untuk single handle-nya ini teman-teman, ininya berbeda ya. Untuk plat penahan bautnya ini berbeda, bautnya juga berbeda. Ini lebih besar dan ini lebih panjang. Bisa kita lihat ya ukurannya. Nah, kelihatan mungkin perbedaannya. Ini lebih besar. Jadi jangan sampai tertukar ya kalau misalnya mau mengganti. Nah, kebetulan saya lebih suka di posisi ini, yang paling ujung, karena saya ngejar torsi yang besar ya. Untuk panjang handle yang di single handle ini kita ambil dari titik tengah sini ketemu titik tengah knob. Ada di 70 mili ya. Ini ada di 70 mili. Dan ini pasti torsinya lebih enak nih untuk menggulung, untuk main jigging ataupun mau casting sekalipun ini pasti lebih nyaman sih, karena di rasio 6 dengan handle panjang dan spool yang besar seperti ini pasti akan enak sih. Oke, kita akan masukkan tali. Nanti bisa kita lihat untuk seberapa banyak tali yang bisa dimasukkan di spool ini. Tapi yang jelas 200 meter ini masuk ya. Nah, setelah digulung teman-teman, seperti ini ya hasilnya. Tingkat kepadatan talinya, nah seperti ini. Ini PE4 200 meter, masih lumayan banyak ya space-nya untuk penampungan talinya. Ini dengan catatan memasukkannya dengan tension ya. Maksudnya dikasih tegangan sedikit agar PE-nya itu rapat, nggak saling kendor gitu loh. Kalau kendor ya mungkin nggak akan sampai seperti ini. Ya mungkin kalau kendor malah bisa over ya. Makanya untuk menggulung pancing ya, untuk menggulung tali, kalau bisa diusahakan ini PE-nya punya tension, ada kerapatan gitu teman-teman. Nah terus kemudian untuk clicker drag ya kayaknya nggak ada dari Kenzie, tidak menyematkan drag clicker. Clicker hanya ada di start dragnya saja, hanya ini aja yang ada clickernya. Kalau untuk dragnya nggak ada, di tension knobnya juga nggak ada, terus untuk di dial brake-nya juga nggak ada clickernya di sini. Jadi minim fitur clicker ya. Bagi saya sih nggak terlalu penting, yang penting semua sistemnya itu bisa bekerja aja gitu. Artinya bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan sempurna, agar kita ketika memancing bisa mendapatkan sensasi yang nyaman ketika kita melawan ikan, apalagi misalnya dapat ikan-ikan yang berat, ikan-ikan besar seperti itu. Untuk selebihnya nanti kita akan lanjut ke pengujian ya. Nanti kita akan uji tes lemparan aja langsung, apakah bisa digunakan casting dengan umpan-umpan ringan. Nah seperti ini teman-teman, ini kita sudah siapkan beberapa umpan. Ini yang kecil ada di 4,2 gram, kemudian kita naik yang sedikit lebih besar
ada soft rock di 8,2 gram ya soft rocknya. Terus kemudian naik lagi sedikit, di sini ada soft lure lagi, ada di 12,1 gram. Terus kemudian ada spoon di 15,3 gram ya. Kemudian ini yang paling besar sedikit, di ini popper ya, mini popper, ada di 22,3 gram. Nanti kita akan menguji lemparan menggunakan joran Kenzie Brenio. Nah, seperti ini ya. Kenzie Brenio yang di ini ya, 702 4 sampai 12 lb. Karena untuk lure weightnya sebenarnya ini maksimalnya di 15 gram. Ini bisa dilihat di packagingnya ya. Kalau di blank jorannya ini tidak diterterakan untuk lure weightnya sampai seperti apa. Kita lanjut ke part 2 nya, karena kita akan tes 5 umpan ini seperti apa feel untuk castingnya si Kenzie Savoy ini bersama dengan joran Kenzie Brenio. Terima kasih sudah menonton videonya. Kita akan next ke video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.